salah satu kakek saya meninggal mati syahid karena lawan jajah Jepang di Lombok. Bahkan salah satu kakek, ayah dari ibu saya sendiri, termasuk dia juga kelahiran di Indonesia, di Bumi Ayu, dan juga adiknya juga kelahiran Lombok. Jadi hubungan saya dengan Lombok, bahkan saya bercita-cita, ya Allah, walaupun saya memilih dan memohon meninggal di Madinah, tapi kalau ya Allah, kalau saya ditetapkan meninggal di Indonesia, mohon saya mau dimakamkan di Lombok. Upaya mereka, mulut mereka, tulisan mereka, teriakan mereka, intinya ingin memadamkan cahaya Islam, menghapuskan cahaya Islam di muka bumi. Mulai ayat ini dengan kalau bahasa Arab atau ilmu nahwu saraf, fi'il mudhari', yuriduna, keinginan mereka, kemauan mereka yang tidak akan henti dan habis. Bukan aradu. Aradu itu sudah berlalu, perbuatan yang sudah berlalu. Tapi yuriduna, perilaku yang tidak akan berhenti. Dan Allah Subhanahu wa taala membalas, wallahu mutimmu nurihi. Mutimmu nurihi artinya sudah berlalu. Maksudnya apa? Fi'il madhi yang dimaksud wallahu mutimmu nurihi itu bersoalan yang sudah terselesai. Tidak akan mereka bisa memadamkan cahaya Allah, dan Allah menyempurnakan cahaya itu. Bahkan di salah satu qiraat, wallahu mutimmun nurahu, meyakinkan dan memastikan akan sempurna cahaya Islam di muka bumi. Sampai Rasulullah SAW bersabda, la taqumu as-sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta yadkhul ma min baiti syajarin wala wabarin wala hajarin illa wa dakhalahu al-Islam. Tidak ada rumah dari kain, dari batu, dari kayu akan dimasuki Islam. Artinya Islam akan menyebar di setiap rumah masuk. Dan ini menunjukkan Islam akan kembali berkuasa di bumi. Sebagaimana ada masa-masa Islam berkuasa di bumi, dan ini menunjukkan sepanjang Islam yang berkuasa di bumi, terwujudlah keadilan, terwujudlah kedamaian, dan terwujudlah kesejahteraan. Dan silahkan buka dalam sejarah Islam dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai zaman sekarang. Kapan saatnya terjadi kezaliman, pembunuhan, penjajahan, dan kita selama mempelajari tidak pernah kita melihat negeri Islam menjajah, malah justru dijajah. Rasulullah SAW lebih dari 27 kali perang menghadapi musuh. Tapi kalau kita hitung sepanjang perang ini perang di lapangan tempuran yang menghadapi musuh yang sangat-sangat keras terhadap umat Islam, di antaranya Abu Jahal dan yang lain-lain. Tapi total jumlah yang sudah mati dari mereka dah sampai 200 lebih.
Berarti setelah diizinkan berjihad sampai Nabi Muhammad SAW wafat, tidak sebanyak 200 lebih yang mati ketika perang. Sekarang kita lihat berapa terjadi perang dunia dan siapa yang menyebabkan perang dunia dan berapa yang terjadi korban. Jutaan. Dan kita yang dianggap teroris, mereka membela hak dirinya. Di Palestina, Israel membawa senjata dan mereka sudah memiliki perintah, arahan dari pemerintah mereka, jangankan orang yang memusuhi kalian, siapapun yang dicurigakan berhak dibunuh, ditembak. Jangankan yang musuhi atau yang datang mau ada masalah atau mau menghadapi atau tidak, dicurigakan, ini dicurigakan, langsung ditembak, jauh usah tanya-tanya, langsung ditembak mati. Apa kira-kira senjata rakyat Palestina? Cuma batu. Batu membela dirinya, melindungi masjidnya, melindungi keluarga dan rumahnya. Subhanallah. Yang anehnya, Israel membela diri, yang bawa batu teroris. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka berupaya memadamkan cahaya Islam. Dan Allah menjanjikan, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan sempurnakan agama. Jangan khawatir, walaupun orang kafir membenci Islam. Berarti kita masing-masing memiliki kewajiban untuk terapkan Islam. Sebagaimana kata seorang ulama, aqimul Islam fi qulubikum yuqam ala ardikum. Wujudkanlah, bangunlah Islam di hatimu, akan Allah wujudkan Islam di muka bumi. Puasa setiap Ramadan, dia bersedekah, berinfak setiap hari, tapi tidak pernah salat 5 waktu sama sekali, sia-sia amalannya. Karena pertama yang akan dihisab oleh Allah salatnya. Kalau salat itu beres, baru akan ditanya yang lain. Kalau salatnya tidak ada, Allah tidak perlu bertanya yang lain. Makanya saya selalu berkata, khususnya para pemuda-pemudi, seberapapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Sebesar apapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Karena salat itu ibadah yang langsung menyambungkan kita sama Allah, tali hubungan kita sama Allah. Kalau tali hubungan kita sama Allah terputus, tidak ada tali yang bisa sambung lagi. Dan selama anda menjaga salat, berarti masih ada harapan masuk dalam golongan yang akan diampuni Allah. Ada ampunan, ada harapan ampunan. Tapi kalau tidak salat, terus bagaimana Allah ampuni kalau tidak mau bertaubat? Banyak orang berkata, saya malu, atau dia merasa ada bisikan di hatinya, buat apa lo salat? Ngapain? Perilaku kamu aja tidak benar, sama orang tua aja tidak benar, dosamu tidak pernah henti-henti, percuma salat, tidak usah. Itu ingat bisikan syaitan. Karena syaitan ingin semuanya sekali-kali rusak. Kalau berbakti baik belum sempurna, masih banyak dosa maksiat, banyak kerusakan yang lain, tapi masih terjaga salatnya, ada harapan diampuni dosanya. Jangan sampai syaitan berhasil menggoda kita sekalian tidak salat. Oh, sudah hancur, sudah rusak yang lain, ditambah lagi parah, tinggalkan salat. Atau ada orang taubat, selama dia tidak salat,
lancar, beres, aman, tidak ada apa-apa. Begitu dia taubat, dia merasa sedih, menyesal, dia mulai menjaga salatnya, hilang motornya, kehilangan kerjaannya, diuji sama Allah SWT dalam rumah tangganya. Setan datang, coba kamu aja dulu biasa-biasa aja, tidak pernah ada ujian. Begitu anda mulai salat ada ujian, ngapain? Udah berhenti aja salat, nanti kembali beres. Berhenti salat.